Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Herali dengan NIM 418191900128. Saya merupakan mahasiswa Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Mugirianto, SPD, MPD. Latar belakang. Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Namun, pemakaian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai bergeser digantikan oleh pemakaian bahasa anak remaja yang dikenal dengan bahasa gaul. Pada saat ini, banyak masyarakat yang memiliki media elektronik seperti ponsel pasti memiliki media sosial. Penggunaan media sosial sangat mempengaruhi maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh masyarakat pada saat ini. Maka dari itu, sehubungan dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh sebagian masyarakat modern, perlu adanya tindakan dari pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pembahasan. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Bahasa gaul merupakan bahasa yang tercipta akibat adanya unsur bahasa yang mengalami perkembangan zaman dan merupakan faktor dari budaya serta bahasa daerah yang mengalami perubahan. Bahasa gaul adalah bahasa yang digunakan oleh para remaja maupun kelompok tertentu untuk berbicara mengenai apa yang mereka mengerti. Kemudian, agar orang lain tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Para remaja biasanya cenderung meniru apa yang teman atau remaja lainnya lakukan, sehingga menyebabkan maraknya penggunaan bahasa gaul di media sosial. Bahasa gaul merupakan bahasa yang cenderung singkat, unik, menarik, maka para remaja tertarik untuk menggunakannya. Penyebab maraknya penggunaan bahasa gaul pada media elektronik dan media sosial. Faktor-faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa gaul pada media elektronik dan media sosial yaitu 1. Adanya pengaruh lingkungan, karena pada dasarnya seorang remaja menyerap lingkungan di sekitarnya. 2. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya media sosial atau media massa yang menyebabkan bahasa gaul mudah ditemukan dan ditiru oleh para remaja. 3. Peran media di berbagai platform yang menyebabkan semakin berkembang pesatnya bahasa gaul ini. 4. Media elektronik juga memiliki peran dalam maraknya penggunaan bahasa gaul, seperti di dalam film, iklan, adegan percakapan di televisi, serta musik. 5. Media cetak. Misalnya, ada di dalam majalah, surat kabar, ataupun koran. Pembuatan karya sastra remaja seperti cerpen, novel, juga umumnya menggunakan bahasa gaul. Pengaruh perkembangan bahasa gaul terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia yaitu membuat eksistensi bahasa Indonesia terancam. Penggunaan bahasa gaul akan membuat bahasa Indonesia memudar dan penggunaannya semakin menurun. Dalam hal ini, diperlukan pembinaan dan pemupukan sejak dini kepada generasi muda agar tidak terjadi penurunan penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan identitas nasional bangsa. Bahasa gaul sangat membawa pengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia karena bahasa gaul sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh kalangan remaja. Jika hal itu terus-menerus terjadi, maka bahasa Indonesia akan luntur, pudar, dan bahkan akan hilang, tergerus oleh penggunaan bahasa gaul yang semakin marak. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus dilestarikan dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika lebih banyak penggunaan bahasa gaul dibandingkan bahasa Indonesia, maka akan membuat bahasa Indonesia tidak lagi digandrungi, hilang eksistensinya, dan membuat bahasa Indonesia tertinggal. Dampak perkembangan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Seiring dengan munculnya dan berkembangnya bahasa gaul dalam masyarakat, banyak sekali dampak yang ditimbulkan oleh bahasa gaul terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Di antaranya sebagai berikut. Dampak positif. Remaja lebih kreatif dalam menyampaikan opini yang disampaikan di masa globalisasi saat ini. Banyak remaja yang menyampaikan opini menggunakan bahasa gaul sehingga banyak dimengerti oleh kalangan masyarakat. 2. Menimbulkan keakraban dalam berkomunikasi. Dengan penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja, ini lebih menimbulkan rasa akrab dengan teman sebayanya.
karena berkomunikasi akan leluasa dan merasa lebih nyaman. Dampak negatif. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurunkan derajat bahasa Indonesia. 3. Menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. 4. Mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. 5. Menjadi salah satu penyebab punahnya bahasa Indonesia. Cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa pergaulan terhadap masyarakat di Indonesia. 1. Menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa, bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. 2. Menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa, dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. 3. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh para pelaku dalam film nasional yang diperankan oleh aktor ataupun aktris idola masyarakat, masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. 4. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog, pada kegiatan bermain drama, dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi. Dengan praktik-praktik berbahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Kesimpulan, pada saat ini masyarakat Indonesia, terutama para remaja, lebih menyukai bahasa pergaulan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, bahasa tersebut lebih mudah digunakan dan nyaman mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Padahal hal tersebut menghilangkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Berdasarkan yang telah saya presentasikan mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, maka dapat saya simpulkan bahwa pada saat ini masyarakat Indonesia, terutama para remaja, lebih menyukai bahasa pergaulan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, bahasa tersebut lebih mudah digunakan dan nyaman mereka pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Jadi sebagai masyarakat Indonesia yang peduli dan menghormati bahasa nasionalnya, kita harus menjaga serta turut melestarikan bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Apabila kita sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara langsung orang yang berada di sekitar kita akan tertular. Saran, cintailah bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Menggunakan bahasa Indonesia berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi terhadap NKRI melalui bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia harus dilakukan gerakan secara nasional karena dengan bahasa Indonesia telah memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus cinta kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam berbicara sehari-hari dan juga ketika menggunakan media elektronik dan media sosial, utamakan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam memulai percakapan dengan siapapun. Karena ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan identitas bangsa Indonesia. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa jurnal dan beberapa buku. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.